الله الرحمن الرحيم. Maka alhamdulillah kita membahas sedikit tentang iktikaf ini sebagai bekal, walaupun sudah terbiasa kita melakukan, tapi mudah-mudahan dengan kita membahas ini insyaallah menjadi motivasi lah bagi kita. Yang kedua, kita berselawat kepada baginda Rasulullah SAW dan kita mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah. Mudah-mudahan kita banyak berselawat kepada beliau, maka kita semua mendapatkan syafaatnya dan masuk surga bersama dengan beliau insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentang iktikaf disebutkan bahwa al-iktikafu sunnatun mustahabbah. Jadi iktikaf itu adalah sunnah yang dianjurkan. Jadi yang pertama, hukum iktikaf itu adalah sunnah, kecuali ini ada pengecualian, kecuali kalau dinazarkan. Nazar, nanti kalau saya masuk surga belum. Kalau anak saya selesai lancar kuliahnya, maka saya iktikaf di masjid selama 2 hari. Maka yang tadinya iktikaf itu adalah sunnah, maka dia menjadi wajib karena dinazarkan. Jadi kalau nazar yang baik, maka kata Nabi SAW, falyutimma, maka hendaklah dia menyempurnakan. Kalau nazar yang baik. Tapi kalau nazar yang tidak baik, tidak perlu diselesaikan. Nanti kalau saya berhasil ini, saya akan lompat dari lantai 3. Itu nazar yang tidak perlu ditunaikan. Di zaman Nabi SAW ada yang pernah bernazar, kalau ini saya tercapai maka saya akan berdiri di bawah terik matahari dan saya akan berpuasa. Jadi berpuasa berdiri di bawah terik matahari. Nabi SAW lewat, ngapain orang ini berdiri lama-lama menyiksa dirinya? Kata sahabat, dia bernazar ya Rasulullah. Maka kata Nabi SAW, perintahkan kepada dia untuk menyempurnakan puasanya dan suruh dia untuk berteduh. Jadi kalau nazar tidak baik, itu tidak perlu ditunaikan. Maka iktikaf ini sunnah, dan yang dimaksud dengan iktikaf itu adalah al-iqamatu fil masjidi bi niyatin makhsusah, yaitu iqamah fil masjid. Maksudnya adalah berada di masjid, al-iqamah bi niyatin makhsusah, dengan niat yang khusus. Al-iqamatu berdiam diri fil masjid, di masjid. Jadi kata para ulama, itu syarat iktikaf itu adalah al-lubthu fil masjid, itu berdiam diri di masjid. Masjidil Haram tentu lebih afdal, Masjid Nabawi lebih afdal. Bahkan kita setiap masuk Masjidil Haram, setiap masuk Masjid Nabawi, kalau bisa kita niatkan iktikaf, karena memang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini disebutkan bahwa al-iqamatu fil masjid, itu berdiam diri di masjid. Maka syarat iktikaf itu adalah di masjid. Maka disebutkan dalam kitab-kitab fikih bahwa tidak sah iktikaf di musholla. Jadi sahnya itu di masjid. Hanya saja perlu diketahui Bapak Ibu bahwa
dimaksud dengan musalla di kitab fikih itu adalah makan makhsusun fil baiti lis-shalah. Yang dimaksud dengan musalla di masjid di fikih itu adalah tempat yang dikhususkan untuk sholat di rumah. Nah, jadi ada perbedaan sedikit ini. Jangan pula nanti ada kawan ini tikaf di mana? Di musola. Wadah, saya tikafnya tuh di musola. Jangan terburu-buru. Karena dalam fikih yang dimaksud dengan musola adalah musola di rumah. Jadi tempat yang dikhususkan untuk sholat di rumah, terutama sholat sunat. Karena kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ij'alu salatakum, jadikan sebagian daripada solatmu itu adalah fi buyutikum, di rumah. Jadi Nabi perintahkan kepada kita bahwa ada nasib rumah kita terhadap sebagian daripada solat kita. Di rumah kita itu harus mendapatkan juga nasibnya. Ij'alu waqta sholatikum fi buyutikum. Jadi jadikan sebagian solatmu itu adalah di rumah. Wala taj'alu buyutakum kal kuburi. Jangan menjadikan rumah-rumahmu itu seperti kuburan. Maka di sana ada sholat juga, ada baca Qur'annya juga. Itu di rumah. Tapi jangan pula sholat subuh di rumah. Yang kita sebagian sholat di rumah, akhirnya sholat subuh di rumah, sholat zuhur di rumah, habis itu sholat asar di rumah, maghrib baru ke masjid. Maka masjid ramai kalau maghrib. Tapi selain daripada itu di rumah. Maksudnya adalah sholat sunat yang di rumah. Jadi sholat sunat. Karena Nabi itu sholat sunatnya di rumah. Makanya nanti kalau sudah waktu azan, biasanya Bilal mengetuk pintu rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sudah boleh azan atau belum? Ya Rasulullah, boleh iqamah maksudnya. Izin untuk iqamah. Jadi yang punya otoritas iqamah itu adalah imam. Tapi sekarang sudah berubah jam yang punya. Jadi kalau jam ada. Jadi berubah. Jadi walaupun imamnya belum datang, kalau sudah bunyi, maka iqamah. Terpaksalah ada imam pengganti. Jadi kalau di zaman Nabi itu yang menjadi patokan adalah izin dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi belum mengizinkan, tidak iqamah. Makanya pernah Nabi itu sudah azan. Sahabat pada menunggu iqamah, tiba-tiba datang tamu dari jauh. Tamu ini bertamu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Nabi tidak enak diterimanya tamu. Tamu ini pula tak tahu dia, tak pulang dia. Apa dia pergi? Orang menunggu sholat di masjid, dia tak pulang. Akhirnya sahabat yang menunggu di masjid ini pada ketiduran semua. Jadi pada tidur. Cuma tidurnya itu sambil duduk, tidak berbaring. Sama lah dengan kita. Tidurnya sambil duduk itu. Nampaknya khusyuk ya, ternyata tidurnya gitu. Jadi tidur duduk di masjid itu bukan bid'ah. Itu sudah ada sunnahnya dari sejak zaman sahabat. Jadi tidur duduk ya sahabat itu. Makanya ketika tamu ini pulang, Nabi bilang komat cepat gitu. Wah, tiba-tiba komat yang tadi pada tidur duduk itu tiba-tiba berdiri untuk sholat. Jadi tidak ada yang berwudu. Maka dalam mazhab Syafi'i bahwa tidur dalam keadaan duduk yang mantap itu tidak membatalkan wudu. Itu kejadian itu. Kan ada hikmahnya kan. Akhirnya ada dalilnya bahwa tidur duduk tidak membatalkan wudu. Walaupun ngorok, selagi dia tidak
terangkat ininya, dulurnya, ekornya tidak terangkat. Jadi intinya selagi masih duduk ya, masih mantap duduknya, dia nyandar misalnya di tiang. Maka ini apa nih? Ini pelajaran bagi bapak-bapak di hari Jumat. Jadi kalau terbiasa, oh ini ustaz nih bakal khutbah Jumatnya nih kayaknya 40 menit ini. Karena ada juga ustaz tuh pak, dia sengaja khutbah Jumat itu dipanjangkan. Kenapa? Karena katanya kalau khutbah Jumat ini dipanjangkan, jamaah itu terpaksa, nggak bisa pergi dia kemana-mana. Tapi kalau kuliah zuhur dipanjangkan, ditinggal ustaz nanti. Tapi kalau khutbah Jumat mana bisa khatib ditinggal. Jadi ada pula disengaja dipanjangkan khutbah. Tapi memang sebaiknya khutbah Jumat itu tidak lebih dari setengah jam. Ya standar 20 menit, 25 menit. Ya, intinya kalau sudah ngorok walaupun tidak terangkat sebaiknya pergilah berwudu. Itu secara etika lah. Jadi ya kalau sudah nyenyak sebaiknya berwudu lah, walaupun dalam keadaan duduk. Tapi kalau tidur berbaring walaupun tidak nyenyak itu membatalkan wudu. Kalau berbaring walaupun tidak nyenyak, itu dalam mazhab Syafi'i. Nanti kalau kita bahas fikih perbandingan, tentu ulama berbeda pendapat. Nah, ada juga ulama mengatakan tidur duduk pun membatalkan wudu. Tapi kalau mazhab Syafi'i memang tidur duduk yang mantap itu tidak membatalkan wudu. Jadi sholat sunat Nabi itu banyaknya di rumah, Bapak Ibu, di rumah beliau sholat. Kenapa? Karena memang rumah Nabi dekat dengan masjid. Maka sholat qobliyah, ba'diyah itu beliau laksanakan di rumah. Jadi kita mungkin sebaiknya di masjid agar tidak ketinggalan fadilah daripada takbiratul ihram. Karena takbiratul ihram itu juga memiliki keutamaan yang sangat besar. Jangan sampai ingin mendapatkan pahala sholat sunat di rumah, tapi justru ketinggalan takbiratul ihram bersama dengan imam. Jadi idraku takbiratul ihram ma'al imam, mendapatkan takbiratul ihram bersama dengan imam itu adalah satu fadilah yang sangat besar. Maka oleh karena itu di rumah mungkin sholat taubat, sholat tahajud, sholat hajat, sholat istikharah, sholat sunnah yang lain. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada di rumah, di tempat dijadikan sebagai tempat khusus untuk sholat, maka itu disebut dengan istilah musalla. Jadi musalla itu adalah satu tempat yang dikhususkan untuk di rumah. Atau mungkin seperti di pasar, di mall, itu biasanya ada tempat-tempat khusus, itu juga disebut dengan musalla. Yang mana di situ tidak rutin dilaksanakan sholat berjamaah di waktu. Jadi kalau dalam fikih itu adalah yang disebut dengan masjid itu adalah mantuqamu fihil jamaah. Jadi didirikan sholat berjamaah, itulah disebut dengan masjid. Jadi di musola kita itu kan biasanya didirikan juga sholat berjamaah waktu. Maka oleh karena itu musola kita itu sudah mengambil hukum masjid sebenarnya. Maka oleh karena itu kalau masuk musola jangan niatnya usolli sunnatan tahiyatul musola, karena tidak ada tahiyatul musola, yang ada tahiyatul masjid. Walaupun masuk musola tetap dia usolli sunnatan tahiyatul masjid, karena dia sudah mengambil hukum masjid. Jadi walaupun kita menyebutnya dia musola, tapi dia adalah masjid. Adapun di kita membedakan masjid dengan musola itu dari sisi sholat Jumat. Jadi kalau dia laksanakan sholat Jumat masjid, dia laksanakan sholat Jumat itu musola. Kalau di fikih yang dilaksanakan sholat Jumat itu disebut dengan al-jami'. Al-jami'. Jadi kalau laksanakan sholat Jumat yang lebih besar itu disebut dengan
Al-Jami'. Jami' disebut masjid juga, cuma dia lebih disebut juga sebagai al-jami'. Nah, kalau masjid ini lebih umum, pokoknya didirikan di dalamnya 5 waktu atau sholat berjamaah, maka itu sudah bisa disebut sebagai masjid lah. Nah, maka oleh karena itu sah i'tikaf di masjid dan juga di musholla bagi kita. Jadi al-iqamatu fil masjidi bi niyatin makhsusah. Jadi i'tikaf itu adalah berada di masjid dengan niat tertentu, yaitu niatnya nawaitul i'tikaf fi hadzal masjidi lillahi ta'ala. Saya sengaja niat i'tikaf di masjid ini karena Allah Ta'ala. Jadi dimulai dengan niat. Dan itu tidak harus di 10 akhir bulan Ramadan, tapi boleh kapan saja. Hanya saja 10 akhir bulan Ramadan itu karena ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takiful asyral awakhir min Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beriktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Jadi banyak hadis-hadis menyebutkan, bahkan disebutkan bahwa Nabi 10 tahun di Madinah Nabi tidak pernah meninggalkan i'tikaf. 10 tahun itu Nabi tidak pernah meninggalkannya. Summa i'takafa azwajuhu min ba'di. Kemudian setelah itu para istri-istrinya juga beriktikaf setelah beliau wafat. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membiasakan i'tikaf 10 terakhir di bulan Ramadan. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, waktu i'tikaf memang disebutkan bahwa al-i'tikaf yang sempurna itu adalah i'tikaf seperti yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu beliau masuk hari ke-20. Di hari ke-20 nanti masuk sebelum terbenam matahari, lalu kemudian keluar setelah sholat Idul Fitri. Jadi masuk hari ke-20, keluarnya nanti setelah sholat Idul Fitri. Jadi 24 jam di masjid. Nah, tentu ini agak susah bagi kita, karena masjid juga mungkin tidak memfasilitasi ya. Kalau di Mesir atau di Arab rata-rata itu memfasilitasi masjid, terutama masjid-masjid yang biasanya kalau seperti ini itu biasanya dibuat gorden, jadi dibatasi mungkin di pojok sana aja nanti dibuat itu. Jadi dibuka memang pendaftaran, maka hari-hari ke-15, 17 itu biasanya didata siapa yang mau i'tikaf. Nanti ditanggung semuanya, sahurnya ditanggung, kemudian juga bukanya ditanggung. Bahkan kalau mahasiswa mau pulang dikasih pula duit. Itu enaknya Pak. Jadi makan ditanggung, habis itu mau pulang dikasih duit. Jadi mahasiswa itu banyak i'tikaf bukan karena i'tikaf, tapi karena duitnya dan karena makan gratis. Iya, pengalaman saya Pak. Jadi mahasiswa ini kan senangnya gratis Pak. Jadi kalau ada yang gratis, wah itu ramah. Jadi memang dibuka pendaftarannya, didata bagi yang mau. Nah tentu itu yang level yang paling tertinggi. Nabi SAW masuk sebelum terbenam matahari hari ke-20, lalu kemudian beliau keluar setelah sholat Idul Fitri. Dan itu biasa dilakukan oleh sebagian kita. Tetapi dalam mazhab Imam Syafi'i bahwa hasala thawabal i'tikaf walau bilahzah. Jadi kata para ulama kan begini, sesuatu yang tidak dapat kita peroleh secara keseluruhan atau secara maksimal, secara ideal, maka sebabnya jangan ditinggalkan secara keseluruhan. Maka karena itu kalaupun kita tidak bisa yang 24 jam, mungkin
mungkin bisa yang 2 jam yang biasa diprogramkan di masjid-masjid. Masuk jam 2, nanti mungkin keluar jam 4 atau jam 5 atau sampai sholat subuh. Nah, itu sudah luar biasa juga, karena kan mengambil waktu yang terbaik sepertiga malam. Tujuan salah satu tujuan i'tikaf ini adalah li'idraki Lailatul Qadar. Salah satu tujuannya itu adalah untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar itu adalah waktu yang berlalu. Jadi siapa yang menghidupkannya, maka dia mendapatkan pahala malam Lailatul Qadar, yang mana pahala itu khairum min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan, atau senilai dengan beribadah 83 tahun. Maka satu malam senilai 83 tahun. Dan kalau kita menghidupkan 10 terakhir, kalau kita menghidupkan 10 terakhir, insya Allah 99% dapat. Nah, karena kan menurut mayoritas ulama, Lailatul Qadar itu adalah 10 malam terakhir. Nah, jadi kalau menghidupkannya, berarti insya Allah dapat. Jadi sederhana. Nah, maka kalau kita ingin mengejar malam Lailatul Qadar, hidupkan 10 malam terakhir. Nggak usah dipilih-pilih, Pak. Nggak usah malam 21 ramai, malam 22 pindah ke kafe, i'tikaf. Malam 23 ramai lagi, malam 24 hilang lagi, 25 ramai, 26 hilang lagi. Nggak usah dipilih-pilih. Pokoknya 10 terakhir, karena ulama mengatakan mungkin iya betul bahwa malam-malam ganjil itu kuat, tetapi tidak tertutup kemungkinan bahwa 10 malam terakhir itu adalah malam Lailatul Qadar, mau yang ganjilnya ataupun yang genapnya. Jadi hidupkan aja, insya Allah. Apalagi disediakan pula sahur bareng. Si Al-Furqan ini luar biasa. Apalagi kambing, Pak. Jadi luar biasa. Dan biasanya kalau kita bareng-bareng itu lebih semangat. Tapi kalau sendiri, dia mulai baca Quran sendiri itu udah mencurigakan itu. Apalagi udah mulai mengangguk-angguk. Ini antara khusyuk, tumanina dengan melayang-layang. Itu kalau sendiri, Pak. Bahkan kalau sendiri kita sholat, kadang-kadang kita lupa rakaatnya, rakaat berapa. Tapi kalau berjamaah sama-sama, insya Allah itu saling memotivasi satu sama lain. Memang pada dasarnya i'tikaf ini masing-masing sebenarnya. Jadi i'tikaf itu sendiri-sendiri, tapi dengan program bersama juga bagus karena memotivasi satu sama lain. Jadi intinya bahwa di antara tujuan i'tikaf itu adalah liidraki Lailatul Qadar, untuk memperoleh malam Lailatul Qadar senilai 83 tahun. Nah, kemudian juga memang malam 10 terakhir itu adalah malam-malam yang sangat afdol, yang sangat mulia. Bahkan ulama mengatakan bahwa malam yang paling afdol itu adalah malam 10 terakhir Ramadan. Nah, maka oleh karena itu di dalam Al-Quran disebutkan bahwa wal fajr walayalin ashr, demi waktu fajar dan demi malam-malam yang ke-10, demi malam-malam yang 10. Walayalin ashr, walayalin malam-malam 10. Allah bersumpah demi waktu fajar dan demi malam-malam yang 10. Ulama tafsir berbeda pendapat apa yang dimaksud dengan malam-malam 10 ini. Ada yang mengatakan 10 awal Zulhijjah, karena 10 awal Zulhijjah itu kata para ulama adalah hari-hari yang paling mulia. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin", tidak ada hari-hari yang lebih afdal al-amalus salihu fiha, amal saleh di dalamnya lebih afdal daripada hari-hari yang lain. 10 awal Zulhijjah. Tidak ada hari-hari di mana amal saleh di dalamnya, kata Nabi, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi daripada hari-hari yang lain, yaitu adalah 10 awal Zulhijjah.
ada khilaf di antara ulama. Ini yang dimaksud dengan malam-malam yang 10. Ada yang mengatakan 10 malam terakhir bulan Ramadan, ada yang mengatakan 10 awal Zulhijjah. Tapi ada pendapat ulama yang menarik. Beliau mengatakan begini, bahwa kalau harinya itu 10 awal Zulhijjah harinya, tapi kalau malamnya 10 akhir Ramadan. Nah, jadi kalau dilihat dari segi hari-hari yang paling afdal 10 awal Zulhijjah. Kalau dilihat dari segi malam-malamnya, malam yang paling afdal adalah malam 10 terakhir Ramadan. Karena di dalamnya ada malam Lailatul Qadar. Dan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, malam Lailatul Qadar itu adalah khususiyah li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah istimewakan, Allah muliakan umat Nabi Muhammad itu dengan malam Lailatul Qadar yang tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu. Jadi khusus. Kalau puasa kan kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Salat umat sebelumnya ada salat. Tapi kalau Lailatul Qadar ini tidak ada. Ini khusus, memang spesial. Itu Allah muliakan. Karena disebutkan yang paling pertama masuk surga itu umat Nabi Muhammad. Akhiruhum ba'tsan, terakhir diutus, tetapi pertama dibangkitkan dan pertama masuk surga. Oke, insyaallah Bapak Ibu kita masuk surga semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan jumpa lagi di sana insyaallah. Kalau tidak jumpa cari-carilah Pak. Mana dulu kawan-kawan yang berada di Mesir. Ahlul jannati, ahli surga itu saling mencari satu sama lain. Kalau di dunia paling tidak kita saling mendoakan kebaikan, mendoakan keberkahan. Nah, jadi Bapak Ibu yang muliakan Allah, itu malam Lailatul Qadar itu adalah kekhususan. Nah, jadi kalau kita ingin mencarinya, maka dicari di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Jadi kalau beriktikaf 10 terakhir insyaallah. Dan di sini kemudian disebutkan di dalam mazhab Syafi'i hasalat thawabat iktikaf walau bilahdhah. Ini keringanan dalam mazhab Syafi'i Bapak Ibu. Ada yang mengatakan bahwa harus lama berdiam baru dapat pahala iktikaf. Tapi kalau mazhab Syafi'i alhamdulillah, masuk dia ke masjid nawaitul iktikaf, salat sunat 2 rakaat, keluar lagi sudah dapat pahala iktikaf. Jadi dalam mazhab Syafi'i walaupun sebentar. Maka tadi iktikaf 2 jam, iktikaf 3 jam, 4 jam itu sudah masuk kategori iktikaf. Itu kemudahan. Jadi al-i'tikaf berdiam diri di masjid dengan berbagai macam ibadah. Nah, memang ibadahnya itu dibebaskan kepada kita dari segi ibadah, baca Quran, kemudian sholat, kemudian majelis ilmu, dan kita kan alhamdulillah bervariasi. Sholatnya ada, majelis ilmunya ada, baca Qurannya ada, lengkap. Jadi paket lengkap insyaallah yang kita peroleh. Itu fadilah dan keutamaan i'tikaf. Di sini disebutkan bahwa afdalu makanil i'tikaf, tempat yang paling afdal untuk i'tikaf ya Masjidil Haram, semua Masjidil Nabawi, kemudian Masjid Nabawi, kemudian Masjidil Aqsa. Mudah-mudahan nanti suatu saat kita bisa i'tikaf di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang pernah. Jadi i'tikaf di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Tsumma sa'iril masajid, kemudian di masjid di mana saja tuqamu fil jamaah, di sana didirikan berjamaah. Jadi intinya di masjid mana saja. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalul bilad, tempat yang paling dicintai oleh Allah di atas muka bumi yaitu adalah masjid. Jadi masjid tempat yang terbaik. Oleh karena itu di mana saja kita bisa beriktikaf, termasuk di Masjid Al-Furqan. Dan di Masjid Al-Furqan ada program biasanya. Maka Bapak Ibu hadirilah ramai-ramai di Masjid Al-Furqan. Jangan disia-siakan, karena penyesalan itu selalu datang
di kemudian. Tidak ada orang menyesal di awal. Kalau di awal bukan penyesalan namanya kan itu. Kalau di awal itu namanya DP, bukan penyesalan. Yang datang akhir itu adalah penyesalan. Kalau di awal DP, kalau di akhir penyesalan. Maka Nabi SAW, Bapak Ibu, semakin mau habis Ramadan, beliau semakin menguatkan. Maka disebutkan bahwa syadda mi'zarahu, beliau menguatkan ikatan sarungnya. Walaupun Nabi tidak pakai sarung. Karena yang pakai sarung ini Bapak Ibu kita orang Indonesia. Kalau orang Arab itu heran dia melihat kita pakai sarung. Tapi di beberapa tempat di negara Arab tadi sudah nggak heran lagi, karena sudah terlalu banyak yang pakai sarung. Maksudnya banyak orang Indonesia di Mesir terutama. Dulu orang di Mesir itu waktu masih sedikit itu heran mereka kalau ada yang pakai sarung ke masjid, dilihatinnya terus. Untung nggak diangkatnya Pak. Kalau diangkat ya. Jadi orang ini heran lihat orang Indonesia pakai sarung. Karena di sana sarung itu khusus dia, pakaian khusus, bukan untuk pergi keluar. Jadi izar itu artinya adalah pakaian dari tengah ke bawah, izar. Itu bahasanya izar. Kalau kita seperti sarung lah, makanya diterjemahkan sarung, karena pakaian dari tengah ke bawah. Kalau dari atas ke bawah itu kamis, rida. Tapi kalau dari tengah ke bawah itu disebut dengan izar. Makanya Nabi disebutkan syak demi izar, beliau menguatkan ikatan sarungnya. Wa aiqadha ahlahu, dan beliau membangunkan keluarganya. Itu 10 malam terakhir. Jadi beliau sunnahnya adalah memuliakan 10 terakhir bulan Ramadan. Semakin mau akhir Ramadan, beliau semakin istimewa. Maka kita mengikuti sunnah beliau, semakin mau berakhir kita semakin memuliakan bulan Ramadan. Mudah-mudahan dengan itu Allah menangkan kita di bulan Ramadan. Allah bahagiakan kita di bulan Ramadan. Allah husnul khatimahkan Ramadan kita tahun ini. Hitung-hitung kalau tidak bertemu kembali bulan Ramadan, maka tidak ada penyesalan di alam kubur nanti. Takutnya ini adalah Ramadan terakhir. Walaupun kita berdoa, ya Allah, la taj'al hadza akhir Ramadana lana, jangan jadikan ini sebagai Ramadan terakhir bagi kami. Tapi kan tidak ada jaminan. Betapa banyak saudara-saudara kita yang dahulu bersama dengan kita sholat tarawih, bersama dengan kita dalam itikaf, bersama dengan kita dalam majlis ilmu, tapi ternyata tahun ini mereka telah mendahului kita. Mereka telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi saja bilang, setiap mau salat, jadikan salatmu itu adalah seolah-olah salat terakhir. Salat terakhir, kata Nabi. Sallu salatan muwaddi', salatlah engkau sebagaimana itu adalah salat yang terakhir dalam hidupmu. Padahal kan 3 jam 2 jam datang lagi salat itu. Allahu akbar. Bahkan kita pun kadang kaget, kok cepat sekali ya? Karena jarak sholat itu dekat. Tapi itu pun kata Nabi, kalau bisa jadikan itu adalah seolah-olah sholat yang terakhir. Apalagi Ramadan yang datang 1 tahun sekali, jauh masih lama lagi. Maka mudah-mudahan kita diberikan keberkahan bulan Ramadan ini, kita mendapatkan kemenangan di bulan Ramadan ini, dan kita mendapatkan fadilah malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali itu yang dapat saya kaji. Mudah-mudahan memberikan manfaat terutama bagi saya dan kita semua. Ada tanya jawab?